Ya, selamat siang semuanya. Balik lagi ke channel saya, Engineering Indonesia. Mudah-mudahan channel ini dibuat untuk berbagi informasi, khususnya terkait dengan assessment struktur. Hari ini kita baru saja mengantarkan survei laporan ya Pak ya? Iya betul. Ke salah satu perusahaan. Jadi kemarin kita ada survei assessment di apartemen Emerald Bintaro dan hasilnya juga sudah diberikan dan alhamdulillah memuaskan. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu karena memang kepuasan klien itu adalah tujuan kita. Oke, ini mau sharing informasi juga. Kebetulan saya bersama dengan Pak Saad. Halo. Beliau salah satu engineer yang bisa dibilang terbaik nih di Gerah Survei Indonesia, di mana kita akan sharing atau berbagi informasi terkait dengan assessment struktur. Pak Saad boleh share informasi ya kaitan dengan assessment struktur. Mungkin dasar dulu, kenapa sih struktur itu membutuhkan assessment, Pak? Waduh, kalau misal dibilang gitu ya, kenapa struktur membutuhkan asesmen? Ya, pertama untuk mengetahui kondisi aktual pada struktur tersebut gitu ya. Jadi yang harus dipungkiri kan, orang Indonesia itu kan kebanyakan pintar membuat ya, tapi kurang pintar dalam memelihara. Dan ini juga pengujian-pengujian seperti ini yang asesmennya harus kita tahu struktur dalam kondisi apa, untuk kondisi aktualnya. Ini juga innya, jadi mulai muncul di Indonesia itu karena pada tahun 2010 tuh terbitnya pedoman tentang pemeliharaan gedung secara berkala oleh Perpu atau Permen Perpu. Karena hal itu juga yang membuat orang yang milik gedung, khususnya owner, itu harus mempunyai data-data berkaitan dengan kondisi aktual pada struktur gedungnya yang mereka miliki. Karena kebutuhannya adalah yang pertama harus sebagai untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi. Yang kedua adalah untuk mengetahui kondisi aktual seperti apa sih sebenarnya bangunannya tersebut, apakah ada kerusakan atau apakah kalau misalkan ada beban-beban yang ekstrim, itu masih kuat atau enggak, masih bisa berdiri layak atau enggak. Kalau misalkan nggak kuat juga, gagalnya di area mana. Nah, itu data-data itu penting untuk apa sih? Ya untuk pertama untuk keselamatan dari orang-orang yang berada pada bangunan tersebut. Jadi kalau misalkan dari pemilik owner juga dari pemilik gedung maksudnya, itu juga sebagai dasar untuk memilih jalur safety-nya seperti apa. Dan masih banyak juga sih kalau misalkan yang tadi saya sebutkan tuh yang biasanya diperlukan oleh owner ya. Ya mungkin itu aja sih kenapa pentingnya untuk struktur perlunya di asesmen. Oke, jadi salah satunya untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi, sama untuk melindungi aset kita, baik gedung ataupun karyawan. Karyawan juga termasuk aset ya di perusahaan tersebut. Jadi lindungi karyawan Anda dengan baik. Oke. Tentunya struktur asesmen struktur itu bukan hanya gedung ya Pak ya? Bukan. Apa aja tuh Pak? Ya, infrastruktur, misalkan jembatan, kemudian mungkin terowongan, terus jeti, terus pabrik, misalkan manufaktur itu termasuk juga. Dan banyak sih yang terkait asesmen untuk bangunan-bangunan yang jenis-jenisnya gitu ya. Ada yang di laut, ya salah satunya mungkin jeti, pelabuhan, kemudian bangunan. Saat ini sih kita belum sampai offshore ya, cuman kalau untuk bangunan onshore itu ya
dermaga, kemudian wharf, kemudian mooring dolphinnya, dan itu berkaitan dengan seperti bagaimana cek untuk underwaternya, filenya seperti apa, terus kondisi pelengkap strukturnya kayak mungkin fendernya, kondisinya, ya terkait pelengkap struktur yang sangat misalkan kita nggak tahu kondisi yang aktual sekarang, itu akan mempengaruhi kinerja dalam struktur tersebut. Jadi aset yang di assessment ini bisa di atas tanah, bisa di atas air, bisa juga yang di bawah air ya. Ya, Tentu betul. GSI itu bisa semuanya ya. Ya. Oke. Tadi mungkin aset-aset yang di assessment itu seperti yang tadi disampaikan Pak Saad. Kalau untuk material apa seperti itu Pak ya, dan outputnya seperti apa begitu Pak? Oke. Untuk assessment ini. Maksudnya adalah bagaimana cara mengetahui kondisi materialnya. dari materialnya. Oke, kalau misalkan yang sering dipakai itu kan kalau di untuk material struktur kan, kalau nggak beton, baja ya. Baja dan beton ya. Betul. Yang kita Tapi, assessment, oke. Iya, yang kita assessment ya. Tapi tidak memungkiri juga kalau ada tipe struktur, misalkan tipe masonry itu tipe susunan bata. Itu karena juga waktu termasuk bangunan heritage ya, bangunan tua, itu juga kita pernah melakukan untuk assessment tersebut. Jadi kita melihat kondisi secara struktur masonry-nya seperti apa. Terus juga tidak memungkiri juga untuk yang bagian struktur kayu juga itu salah satu material untuk untuk pembangunan struktur juga. Tapi memang sekarang ini karena mulai jarang dipakai karena mencari kayu juga agak jarang ya dipakai untuk kegiatan struktural di zaman sekarang. Tapi kalau misalkan di bangunan-bangunan dulu ya itu biasanya kita harus tahu kondisinya seperti apa karena adanya isu cagar budaya. Jadi bangunan tersebut nggak bisa sembarangan dibongkar gitu. Kegiatan apa sih yang biasanya kita ambil tuh, ngeceknya apa gitu untuk mengetahui kondisi materialnya. Ya kalau misalkan tuh kegiatannya secara lingkup besar, ada namanya non destructive test sama destructive test. Jadi non destructive test itu atau singkatannya NDT, itu kegiatan di mana kita menguji suatu material tersebut tapi tidak merusak material tersebut. Jadi cara ujinya berbagai macam ya, tergantung jenis pengujiannya dan alatnya yang dipakai. Contohnya adalah untuk beton. Kalau mau tahu beton itu di dalamnya ada suatu material atau ada material selain pembentuk beton, misalkan ada baja atau ada kayu atau beton tersebut kopong, berongga, itu bisa kita cek menggunakan salah satunya cara UVV atau ultrasonic pulse velocity. Jadi beton tersebut nanti dialiri dengan, bukan dialiri ya, tapi akan dipancarkan dengan suatu alat namanya UVV atau nyebutnya pundit ya. Ya, pundit itu artinya pulse ultrasonic data instrument. Jadi suatu alat yang memang caranya adalah memancarkan gelombang ultrasonik. Nanti kita pasang dengan ada alatnya namanya transducer dan receiver. Jadi ada satu alat yang memancarkan gelombang dan menerima gelombang. Nanti alat tersebut nanti ditempelkan pada material yang kita akan uji. Yang salah satunya adalah beton. Dalam gelombangnya juga, jenis gelombangnya juga yang dipakai untuk untuk pengujian beton ini adalah gelombang tekan atau gelombang pressure. Jadi alatnya sendiri juga akan menghasilkan gelombang tekan dan memang akan dari data tersebut akan menghasilkan nilai kecepatan gelombang. Nah, nilai kecepatan gelombang itu yang kita tinjau apakah masuk kriteria
beton tersebut dalam kualitas bagus, sedang, kurang baik, dan juga kita bisa tahu estimasi dari mutu betonnya. Tapi memang untuk sampai pendekatan hal tersebut kita harus mendapatkan satu data lagi, yaitu nilai dynamic quotient ratio-nya. Jadi Memang, bisa ya, maksudnya kita melakukan assessment struktur, melakukan pengujian struktur, tapi tidak merusak struktur itu ya? bisa. Cuman ada syaratnya, yaitu kita harus banyakin datanya. Nah, untuk datanya ini jumlah datanya memang lebih ke arah statistik ya. Jadinya ya kalau semakin banyak datanya semakin akurat. Jadi tergantung tingkat kepercayaannya dalam data tersebut. Kalau misalkan semakin sedikit ya berarti kurang dari 95% keakuratannya. Oke. Selain NDT tadi ada juga yang kita tahu destructive test ya. Iya, Itu kalau destructive test itu seperti apa sih, Pak? jadi ya kalau untuk destructive test itu adalah ya pengambilan sampel dengan cara merusak suatu material tersebut. Jadi kita ambil material tersebut dengan cara paksa dirusak, dibongkar, diambil sampelnya, kemudian nanti diuji di laboratorium jelas. Tapi setelah kita lakukan perusakan, misalkan pengambilan sampel, tentunya kita perbaiki lagi ya. Pastinya Iya. itu. Dan karena ini kegiatannya merusak, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan juga dalam mengambil data sampel tersebut. Jadi nggak sembarangan juga kita ambil, misalkan di bagian kolom yang benar-benar kritis itu ya, nggak mungkin kita langsung ngambil itu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan engineering yang harus dipikirkan untuk mengambil sampel kegiatan DT ini. Tadi untuk GSI ada NDT, ada DT, ada juga kita loading test ya. Nah, kalau untuk loading test itu adalah sebenarnya kegiatan komparasi antara desain dan aktual di lapangan. Jadi kalau loading test itu ada sebagai challenge lah bagi kalau konsultan desain ya, dan challenge juga, tantangan bagi kontraktor, apakah yang telah dilaksanakan sama kontraktor tersebut untuk pekerjaannya baik atau enggak, sesuai dengan desain yang ditentukan atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti ada kriteria-kriteria dalam pengujian loading test tersebut. Misalkan yang diambil adalah defleksi, turunnya itu misalkan berbeda dengan hasil desain yang disyaratkan oleh konsultannya. Nah itu berarti akan jadi sebaratnya evaluasi bersama harus seperti apa struktur ini kalau misalkan dibuka publik lah, itu harus dilakukan treatment dulu yang jelas. Karena misalkan kalau misalkan dalam pengambilan hasil evaluasi untuk loading test tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya konsultan, ya intinya bangunan tersebut mungkin bukan dianggap tidak layak ya, tapi tidak memenuhi syarat desain. Artinya ya perlu adanya tinjauan secara engineering lagi. Dan itu juga sebagai masukan terhadap kontraktor bahwa pelaksanaannya itu kurang tepat dalam mungkin pengawasannya atau seperti apa. Jadi kami di sini ya lebih ke arah netralnya sih kalau misalkan di lapangan ya, untuk kegiatan commissioning ya, khususnya untuk Jadi guys, ini berada di tengah antara owner dan kontraktor ya. Iya betul, owner, kontraktor, konsultan. Dan kita independen ya, berdiri sendiri, tiba-tiba muncul lah istilahnya sebagai penengah yang memang memberikan data aktual sesuai dengan kondisi lapangan. Oke, menarik ya. Wah, ini mudah-mudahan sharing ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama mungkin bagi mahasiswa yang teknik sipil atau mungkin yang lainnya seperti itu. Kemudian saya mau tanya Pak, dalam struktur itu
bagusnya begitu ya, itu diceknya berapa tahun sekali? Wah, ini pertanyaannya juga agak menjebak ya. Karena memang kalau misalkan ditanya harus di asesmen berapa kali, saya akan jawab ya tergantung standar yang dipakai. Oh. Ya, jadi kalau misalkan untuk jembatan nih, untuk jembatan misalnya ambil dari standar BMS ya. Nah itu ada istilahnya pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang memang diterapkan untuk rutin itu ya, itu 1 tahun sekali. Ya, lingkup kerjanya itu hanya secara visual dan cek-cek secara misalkan ada retak atau gimana dan kita mapping seperti apa, dokumentasinya jelas. Tapi kalau pemeliharaan berkala itu dari konsep sampai ada perhitungan analisis struktur sampai pengambilan material aktualnya seperti apa itu 5 tahun sekali. Kalau itu bicara jembatan ya, kalau bicaranya kita gedung malah ada yang menyebutkan kalau misalkan BMS bukan BMS apa British standar itu setahu saya 3 bulan sekali itu untuk visual. 3 bulan sekali untuk visual. 3 bulan sekali ya, sebenarnya secara standar British ya. Ya, jadi memang tergantung jenis standarnya yang kita pakai. Tapi kalau di Indonesia sendiri ya kadang tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan jatuhnya, tergantung ownernya karena maintenance itu kan akan menambah biaya ya. Jelas ya. Dan kita tahu sendiri ya kalau untuk di Indonesia itu kalau misalkan belum rusak parah, belum rusaknya parah-parah banget ya. Itu sebenarnya yang salah ya Pak. Ya itu harusnya tuh sedia payung sebelum hujan. Betul. Ya. Cuman ya gitulah. Keadaannya yang seperti ini dan saya inginkan ya 10 tahun atau 20 tahun kemudian ya orang-orang khususnya yang muda-muda kalau misalkan udah punya gedung sendiri, udah punya bangunan-bangunannya milik sendiri lah istilahnya, ya harus memperhatikan itu. Jadi harus ada orang maintenance lah yang memang benar-benar intens mengetahui kondisi strukturnya itu semua. Betul. Kadang-kadang memang orang Indonesia seperti itu. Kayak saya mobil aja Pak, kalau udah mogok banget baru ke bengkel tuh. Harusnya diservis berkala ya. Iya betul. Apalagi Bapak Ibu asetnya gedung ya. Saya yakin justru akan lebih murah ketika Ibu melakukan pengecekan, Bapak Ibu pengecekan berkala daripada nunggu rusak dulu baru lakukan assessment. Sebetulnya sih itu tidak masalah, namun akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Begitu. Kalau misalnya ada kejadiannya sampai parah, sampai nggak bisa dikembalikan ke kondisi awal ya, jalan satu-satunya bongkar. Betul. Itu yang akhirnya akan membuat biayanya bertambah ya, khususnya untuk biaya pengembalian ke kondisi awalnya. Saya sarankan terutama kepada Bapak Ibu yang memang memiliki aset di mana aset tersebut terletak di daerah gempa begitu. Ketika terjadi gempa, saya sarankan lakukan assessment minimal visual. Karena kita tidak tahu, dilihat secara kasat mata mungkin baik-baik saja, ternyata ada di beberapa titik itu mengalami keretakan. Karena kalau terjadi bencana terutama gempa itu pasti ada di struktur itu pasti ada kendala. Ya betul sih Pak. Tapi kalau misalkan konsultan atau kita suatu bangunan tersebut khususnya misalkan yang bangunan tinggi ya, saya pikir kalau misalkan konsultannya benar, konsultan desainnya benar, itu akan sudah memikirkan istilahnya di mana area-area yang akan rusak atau istilahnya plastic hinge. Jadi memang di gedung itu khususnya gedung tinggi itu akan mengalami kerusakan yang kalau misalnya ada gempa itu di area baloknya. Nah kalau misalkan itu terjadi berarti konsultannya benar dan pelaksanaannya benar. Dan kalau misalkan itu kejadian itu ya kita harus memperbaikinya segera gitu. Tapi sudah tahu lokasinya yang rusak di area baloknya gitu. Itu wajar. Tapi kalau yang jadi masalah adalah kalau rusaknya itu di plastik atau jemputnya kita dalam keadaan rusaknya atau plastik hinge-nya itu di area sambungan kolomnya. Nah kalau misalkan kolomnya rusak itu yang artinya struktur tersebut akan mengalami kegagalan
dan akan secara tiba-tiba juga yang tidak ingin kita harapkan juga ya runtuh tiba-tiba. Nah, karena kolomnya itu yang menopang kan. Nah, kalau kolomnya udah sambungannya udah rusak, susah untuk diperbaiki. Kalau balok ya enggak, masih bisa gampang diperbaiki lah. Tapi kalau untuk kolom itu yang harus dipikirkan matang-matang. Betul. Secara engineering juga cukup rumit tuh untuk memperbaiki kondisi awal. Betul. Oke Pak, katakanlah aset saya nih gedung dan ingin dilakukan assessment. Nah dari GSI itu outputnya seperti apa Pak? Oke, kalau dari GSI ya saya kembalikan lagi ke ownernya yang jelas ya. Bapak maunya outputnya seperti apa gitu. Karena ada beberapa owner yang memang pengen sampai saya pengen dapetin sertifikat layak fungsi. Nah kalau untuk sampai situ memang harus ada butuh support juga kalau dari kami ya. Yaitu biasanya dari instansi-instansi yang memang punya lisensi untuk mengeluarkan sertifikat layak fungsi. Cuman kalau misalkan kebutuhannya untuk kelayakan struktur lah Pak. Ya, untuk ingin mengetahui kelayakan strukturnya seperti apa, ya rekomendasinya output yang akan dikeluarkan adalah kita akan sampaikan dalam suatu laporan, ya laporan assessment tentunya. Itu yang isinya adalah mengetahui kondisi aktual bangunannya, kemudian dari mengetahui kondisi materialnya seperti apa, terus secara analisa strukturnya dari desain, misalkan kita sadur dari SNI itu misalkan kita apitkan dengan beban-beban tertentu, itu kuatnya masih layak atau enggak secara coding code-nya. Kemudian nanti kalau misalkan nggak kuat, ada beberapa rekomendasi yang harus diterapkan, dan ini memang tergantung ownernya mampu atau enggak ya untuk nanti ke depannya. Cuma dari hasil laporan kami itu akan kami berikan suatu rekomendasi yang intinya akan memperbaiki struktur tersebut untuk memenuhi kriteria standar kriteria desain sekarang. Kemudian kami juga mengeluarkan berupa BOQ atau estimat perhitungan biayanya seperti apa, sampai RKS rencana kerja dan syarat-syaratnya. Itu output yang kami akan berikan ke owner nantinya. Tapi memang jatuhnya tergantung ownernya dulu maunya seperti apa asesmennya gitu, atau dia pengen tahu kegiatan laporan berkaitan dengan kondisi aktualnya aja, yang berarti laporan survei aja itu aja cukup. Ya memang tergantung ownernya. Jadi setelah dari pihak GSI melakukan assessment, dari kita melakukan presentasi lah ya, presentasi hasil laporan tersebut, kita akan memberitahu kondisi-kondisi aktual struktur tersebut. Ya, kalau misalkan dari hasil presentasi tersebut ada masukan dari owner, kita akan pertimbangkan dan kita akan cari win-win solusinya seperti apa. Itu yang akan kita servis lah ke owner. Kalau misalkan owner akan melakukan assessment kepada tim kita. Dan assessment kita berstandar semua ya Pak ya? Ya jelas, untuk standar ya Pak, karena memang udah, apalagi kita di GSI itu kan udah sistem manajemen mutunya udah 91 Pak ya, dari TUF juga. Jadi ya secara sistem manajemen kita udah baik ya dibanding yang lain. Jadi terkadang ada juga nih klien yang menanyakan certified-nya gimana gitu kan, legalitasnya gimana. Kita tidak perlu khawatir, GSI itu tersertifikasi TUV 9001 ya. Iya, kalau untuk sistem manajemen tentunya. Tapi kalau untuk orang personalnya juga sudah punya sertifikat keahlian juga SKA masing-masing, tergantung bidangnya masing-masing. Ada orang geotek, ada orang struktur, ada orang yang memang ahli di bidang instrumental gitu ya. Intinya tergantung bidang. Oke.
biasanya nih Pak, kalau dari klien akan menanyakan apakah GSI ini berpengalaman atau tidak. Nah, boleh kasih bocoran Pak, mungkin klien-klien yang sudah pernah Bapak tangani untuk melakukan assessment ya. Waduh, ditanya kayak gini. Klien besar Pak. Nanti takutnya disebut sombong. Ya enggak lah, secara ini aja yang Ya, tidak ada dusta di antara kita. Iya. jadi kalau klien kami ya ada yang tentunya dari pemerintahan dan juga dari swasta ya. Dan juga yang mungkin yang paling teringat saya adalah sampai di luar negeri juga, sampai ke Hasan Al-Bolkiah. Oh, Itu yang di Brunei. Oke. Iya, dan Penang Port juga. Malaysia. Malaysia juga Oke. pernah, tapi memang kita ikut ke sebagai saat itu sebagai subkon ya, subkon dari PT MNIA untuk yang di Penang Port ya. Cuma kemudian untuk yang di Hasan Al-Bolkiah juga sama sih subkon juga. Cuman itu ya Hasan Al-Bolkiah itu ini ya, stadion bola ya? Stadion Oh. bola itu. Jadi kalau itu kemarin tuh waktu kita uji sampai suaranya juga dalam keadaan bising atau enggak itu. Suaranya sampai Iya, sebising apa sebising gitu. apa gitu. Dia pengen tahu. Kerennya gitu ya. Sampai yang ibaratnya dari kalau di sini nggak terlalu penting, di sana penting banget gitu. Yang sebising apa gitu kan. Ya. Mungkin karena kebutuhan untuk stadion ya, Ya, jadi betul. oke. Ada lagi Pak? Apalagi ya kalau misalkan klien di dalam negeri ya standar ya, paling kita bekerja sama dengan Wika, Waskita, kemudian Adikarya, pokoknya yang karya-karya lah itu. Kita cukup banyak bekerja sama. Sampai kalau untuk konsultan yang lain juga ya, misalkan dari Skovindo atau surveyor Indonesia juga pernah kita kerjasama. Kalau dari swasta, aerowisata misalkan, kemudian apa ya, banyak sih kalau swasta kan banyak PT-PT yang inilah ya, saya mungkin ini kosmetik nih yang lagi in juga, yang kosmetik Wardah itu apa? PT Paragon. PT Paragon. Iya, PT Paragon Innovation. Itu juga kita kerjasama. Ya inilah dengan mereka gitu, mengecek gedungnya seperti apa. Ya, dan masih banyak lagi sih. Masih banyak lagi. Iya, saya juga sampai ke apal sendiri ya. Iya, mungkin kalau diceritain juga 3 hari baru kelar Pak. Bisa Karena- bikin ini Pak, pembahasan kuliah kayak Pak. Karena GSI ini sudah lebih dari 900 assessment dalam kurun waktu 7 tahun ya. Ya artinya apa itu kita berpengalaman Ya, di bidang tersebut, jadi tidak perlu khawatir karena banyak klien yang menanyakan seberapa berpengalaman. Mungkin kalau mau lebih lengkapnya bisa juga akses di website kita di www.gerahasurvey.com. Dan ada tambahan lagi Pak Saad? apa ya? Ya, untuk kaum muda ya, yang masih kaum milenial gitu. Ini saya inilah, kalau untuk struktur atau bangunan-bangunan, kenalilah bangunan Anda sendiri. Jangan sampai Seperti mengenali pasanganmu ya. ya. Betul. Kayak rumah aja kan, yang sepele-sepele lah, kayak retak atau apa ini, kenapa bisa retak kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalkan retak terus nggak diperbaiki ya, kita harus tahu apa nih yang harus dilakukan treatmentnya. Mungkin kita jadikan dinding geser, kasihkan, karena dia selalu bergerak gitu kan. Nah, jadi banyak lah yang intinya ya harus tahu dulu ya, jangan sampai kita nggak tahu memilih suatu bangunan atau apa ya namanya ya, bangunan yang kita beli itu kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Mungkin ada tambahan lain Pak Saad, mungkin ada yang
masih single gitu bisa hubungi saya. Oh ya, Pak saat ini Gak usah. masih single loh. Yang mau Instagramnya atau nomor handphonenya bisa komen ya. Aduh, jangan gitu. Pak saat ini tampan, S2, sudah mapan, masih single nih. Aduh, Pak. Jangan, Pak. Ini dihapus aja, Pak. Gak mau, Pak, digituin, Pak. Ini jangan dimasukin. Oke, mungkin itu saja. Sebentar lagi kita udah sampai nih. Mungkin akan kita lanjut pembahasan di lain waktu. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu strukturnya dalam keadaan baik terus ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil kita. Nanti bisa hubungi kami melalui email, handphone, ataupun dari website. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih banyak. See you.